kita selalu gagal? Jawabnya tidak sederhana. Dalam setiap gagal yang cinta merah putih selalu ada satu mimpi yang sama. Melihat Garuda terbang tinggi Piala Dunia. Tapi mimpi itu bagi Indonesia selalu terasa seperti bintang di langit. Terang, indah, namun jauh dari jangkauan. Hari ini kita akan menelusuri kisah panjang penuh asa luka tentang bagaimana Indonesia gagal masuk ke Piala Dunia. Sebuah cerita tentang gairah, sejarah, harapan, dan kenyataan tentang tim yang mencoba melawan waktu, sistem, dan takdir. Sebelum berbicara tentang kegagalan hari ini, kita perlu mundur jauh ke belakang. Ke tahun 1938, di mana sebuah tim yang bernama East Indies sekala bakal Indonesia menjadi timnas ASEAN pertama yang masuk tampil di Piala Dunia. Mereka berangkat ke Prancis. Perjalanan panjang dengan kapal laut, semangat yang membara meski banyak keterbatasan. Hasilnya kalah 6-0 dari Hurricane. Tapi sejarah mencatat kita pernah ada di sana. Sayangnya setelah kemerdekaan, nama itu tinggal kenangan. Sepak bola Indonesia tertinggal dari organisasi politik dan pembangunan infrastruktur. Dari masa ke masa, Garuda mencoba terbang kembali, tapi sayapnya selalu patah di tengah jalan. Tahun demi tahun, kita saksikan generasi ganti dari era Roy Pelsa, Deski, Jocobi hingga Bambang Pamungkas. Setiap generasi punya cerita yang sama, semangat tinggi, tapi sistem rapuh. Kompetisi liga tak stabil, federasi bergolak, dan pembinaan pemain muda tersedat. Di saat-saat negara tetangga seperti Jepang dan Korea mulai membangun sepak bola mereka dengan terencana, Indonesia masih sibuk berdebat soal pengurusan dan ego klub. Garuda terbang, tapi di langit yang penuh badai. Tahun 2019, harapan itu kembali tumbuh. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang membawa timnas ke Piala Dunia 2008, datang ke Indonesia. Ia membawa filosofi baru, disiplin, taktik, mental juang tanpa kompromi. Awalnya banyak yang meragukan, tapi perlahan hasilnya mulai terlihat. Timnas U23 tampil solid dan timnas senior bermain dengan keberanian baru. Publik mulai percaya, apakah ini saatnya Garuda benar-benar bangkit. Namun, jalan menuju Piala Dunia bukan sekedar tantangan semangat. Ia juga tentang struktur, waktu, dan kedalaman skuad. Di fase kualifikasi, Indonesia tampil gagah di depan laga, tapi di laga-laga penting, keberuntungan tak berpihak. 1 gol di menit akhir, 1 kartu merah, 1 kesalahan kecil cukup untuk menutupi impian jutaan orang. Sepak bola Indonesia hidup dari cita rakyatnya. Setiap kali timnas bertanding, stadion bergerak oleh suara Garuda di dadaku, Garuda di dadaku. Tapi di dalam nyanyian itu ada tekanan luar biasa. Pemain muda sering dijadikan kambing hitam. Pelatih diserang, federasi disorot, media menyalahkan bara. Mengapa kita selalu gagal? Mengapa kita selalu gagal? Jawabnya tidak sederhana. Mungkin karena fondasi sepak bola kita belum kokoh. Pembinaan usia muda masih stabil, lega masih sering terganggu. Infrastruktur belum mereka. Negara lain nanam selama puluhan tahun, kita baru mulai menyiapkan bibit. Kami sudah berjuang mati-matian, tapi kadang bola itu
memang tak mau masuk. Kami tidak marah karena kalah. Kami marah karena harapan yang selalu dijanjikan tapi tak pernah ditepati. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, jangan hanya bicara soal pelatih, bicara soal sistem, soal liga yang profesional dan kompetisi yang anak muda yang terarah. Dalam setiap kegagalan selalu ada perjalanan, tapi hanya mereka yang mau belajar yang bisa tumbuh. Indonesia punya segalanya, jumlah penduduk besar, sosial luar biasa, dan dukungan tanpa batas. Yang kurang hanya satu, konsistensi. Malam itu, setelah peluit panjang bunyi, banyak yang menangis. Di rumah, di warung, di stadion, bahkan di layar ponsel. Tangis itu sama karena cinta. Tapi cinta sejati tidak berhenti karena kegagalan. Garuda mungkin tak terbang ke Piala Dunia kali ini, tapi sayapnya belum patah, hanya terluka. Dan setiap kata seorang supporter tua di Gelora Bung Karno, selama merah putih masih berkibar, Garuda akan selalu punya kesempatan untuk terbang lagi. Harapan itu masih hidup. Karena bagi Indonesia, Piala Dunia bukan sekedar tujuan, tapi perjalanan panjang menuju kebahagiaan. Dan dalam perjalanan itu, kita semua adalah bagian dari sayap Garuda.